Shalom. Setiap orang melewati jejak-jejak di padang gurun. Bahkan Yesus melewati jejak di padang gurun. Hari itu Yesus masuk ke padang gurun dan Alkitab berkata iblis menemuinya. Yesus melewati padang gurun dengan ekstrim. Tidak seperti orang lain. Karena dia 40 hari 40 malam tidak makan sama sekali. Dia juga tidak tidur. Dia benar-benar melewati padang gurun dengan sangat ekstrim. Tapi dia hanya 40 hari keluar memenangkan segala sesuatu. Bahkan Alkitab berkata malaikat-malaikat melayaninya. Apa dan kenapa Yesus harus melewati padang gurun? Karena padang gurun adalah tempat didikan. Padang gurun adalah tempat sekolah. Dan saudara harus lulus sekolah. Biar bagaimanapun setiap kita, bahkan sang jenius Einstein, tetap harus lulus sekolah. Saya pernah melihat sebuah film tentang dokumenter Einstein. Dan dia begitu pandai. Dia menemukan segala sesuatu. Dia sangat-sangat saudara melampaui banyak orang. Si jenius yang IQ-nya di atas 150 membuat kagum semua orang. Tapi pada waktu dia mau kerja, pada waktu dia mau melanjutkan eksperimen, pada waktu dia mau masuk dan diakui oleh semua orang, maka semua orang berkata tidak bisa. Kalau engkau tidak melewati SMA, engkau tidak melewati universitas, engkau tidak melewati ujian. Saudara, dan dia berkata, saya tidak suka matematika, saya suka fisika, saya tidak suka yang namanya, dia berkata, bahasa Inggris hari itu. Saya tidak suka sejarah. Dan semua orang berkata, no, sekalipun kau tidak suka, engkau harus melewatinya. Engkau harus melewatinya. Dan itulah padang gurun. Tidak ada satu orang pun yang suka melewati padang gurun. Tapi itu harus. Itu penting. Dan hari itu Einstein terpaksa. Dalam 2 tahun dia mengejar semua ketertinggalannya. Dia harus ambil ijazah SMA-nya. Dia harus ambil ujian bahasa Indonesia. Dia harus ambil ujian sejarah. Sampai akhirnya dia menjadi doktor. Semua orang harus melewati padang gurun. Saudara, mari kita buka ayatnya. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi padang gurun bukanlah karena sebuah dosa, tetapi atas kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintah atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar. Memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak. Maka haruslah engkau tahu bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara, yang pertama, pada waktu saudara ada di padang gurun, saudara harus tanya dengan Tuhan, mata pelajaran apa yang saudara harus lewati. Ada banyak orang dalam hidup ini mengulang dan mengulang. Saya bingung, ada orang yang 4 kali bangkrut. Ada orang yang 10 kali, saudara ya, gagal di dalam masalah percintaan. Ada orang yang jatuh bangun di dalam dosa seksual. Ada yang bermasalah dengan perpuluhan dan habis-habisan. Ada yang bermasalah dengan keluarga, dengan istri dan kawin cerai 3 kali. Why? Mereka tidak pernah belajar mata pelajaran. Setiap orang ada mata pelajaran yang harus dilewati. Mungkin ada kerendahan hati. Saya ingat pada waktu saya di Belanda. Saudara, selama saya SD sampai SMA, saya selalu juara kelas. Dan saya sangat cekatan, handal untuk mengerjakan apapun.
Dan pada waktu saya berangkat ke sana, tiba-tiba seperti semua kepandaian saya diangkat. Saya tidak bisa mengerti apapun yang diajarkan guru. Saya tertidur di kelas. Setiap kali mata pelajaran dibahas, saya benar-benar tidak tertarik. Saudara, dan hari itu saya menangis di hadapan Tuhan dan saya tanya, Tuhan, apa? Apa yang harus saya buat dan apa yang harus saya mengerti? Dan hari itu Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Itu adalah mata pelajaran, value yang hari itu Tuhan mau tancapkan dalam hidup saya. Bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Saudara, karena itulah saya mengangkat setiap mata pelajaran saya. Setiap kali saya belajar, saya angkat dan saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehendak saya pribadi. Tapi saya butuh Engkau, saya butuh Engkau, saya butuh Engkau. Di luar Engkau saya nothing, di dalam Engkau saya everything. Saudara, dan setiap kali saya mulai tanya, Tuhan kau mau apa? Lagunya apa? Ya, Tuhan mau saya buat seperti apa? Tuhan mau saya belajar yang mana? Saudara, dan dalam waktu singkat Tuhan membuat saya lulus dengan ajaib. Saya bisa mengambil ujian 10 sampai 12, semuanya lulus. Saya menghadapi dosen. Ada sebuah kejadian yang cukup unik. Hari itu saya ujian sejarah dan Tuhan bilang begini, tidak usah belajar. Saya berkata, bagaimana tidak usah belajar? Hari itu saya tahu dosen saya killer, orangnya sangat keras kepala. Saudara, dan dia akan memaki-maki kami. Dan kalau kami sampai gagal, kami harus menunggu 2 tahun baru boleh ujian lagi. Habislah saya. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, tidak usah belajar. Saya belajar di luar Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, saya akan melihat mujizat. Dan kemudian saya ketok karena hari itu ujiannya modeling, saudara. Saudara, saya ketok dan kemudian saya duduk di depan dia dan dia bilang begini, hari ini saya sedang capek. Hari ini saya jenuh dengan semuanya. Saya tidak mau dengar satu kata pun tentang sejarah. Saya bingung. Pak, bagaimana? Saya mau ujian. Dia bilang, saya tahu. Karena itu hari ini kamu cerita tentang Indonesia. Dan sebagaimana kamu cerita tentang Indonesia, saya akan menilai. Ceritakan apa saja yang kamu tahu tentang Indonesia. Bukankah itu juga sejarah? Tapi saya tidak mau kita bahas sejarah yang biasa. Karena saya sudah sangat jenuh. Saudara, dan hari itu saya cerita semua sejarah Indonesia. Saya cerita tentang irigasi, tentang apapun. Perkembangan arsitek, tentang pohon, tentang hutan. Dan kemudian dia bilang, wah saya fun ngobrol sama kamu. Dan kemudian saya dapat nilai 8. Saudara, tanpa satu kata pun menyinggung sejarah. Saya cuma senyum dan saya berkata, benar, bersama Tuhan adalah everything. Buat apa saya belajar berjam-jam kalau ternyata hari itu keluar satu kata pun tidak, satu soal pun tidak. Seringkali kita selalu melakukan cara saya, maunya saya. Dan itu tidak akan lulus di padang gurun. Saudara harus belajar tanya. Orang Israel mendapat pelajaran kerendahan hati. Saudara, mereka dapat pelajaran. Saudara, bagaimana berjalan dengan Tuhan. Mereka dapat pelajaran bagaimana hidup dengan mujizat. Dan bukan hidup dengan usahanya sendiri. Tetapi mereka tidak mau. Mereka berkata, kami mau karena kami bisa, karena kami sanggup. Sehingga 40 tahun dan mereka menjadi bangkai. Saya tidak tahu apa ujian yang sedang ada dalam hidupmu. Mungkin yang satu ujian kesabaran. Mungkin yang satu ujian mengampuni. Mungkin yang satu ujian melepaskan. Mungkin yang satu ujian ketelitian. Mungkin yang satu ujian kerja keras. Mungkin yang satu ujian hukum dan ketetapan. Kalau saudara tidak tanya mata pelajarannya. Dan saudara tidak berhasil lulus. Maka satu mata pelajaran ini
bisa mengganjal sangat banyak. Bisa membuat hidupmu gagal. Bisa membuat engkau tidak pernah keluar dari didikan Tuhan. Jangan lewatkan didikan Tuhan. Itu sangat berguna. Tanya mata pelajarannya. Mari belajar dan luluslah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.